Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim bi suratul Baqarah 190. 190. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين اقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. Rabbi ighfir lana, amin. Mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini tinggal enaknya aja ya. Saking enaknya kita lupa kadang-kadang dengan para pahlawannya. Setiap tahun kita mengadakan hura-hura, bergembira ria menyambut akan datangnya kemerdekaan Indonesia. Silahkan, karena memang kemerdekaan itu harus digembirakan, kemerdekaan itu harus dirayakan karena ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman perayaannya jangan ada maksiat di dalamnya. Ini kadang-kadang perayaan dicampur dengan maksiat. Jadi pahlawan itu enggak butuh dangdut, enggak butuh. Pahlawan itu butuh doa. Ya, doakan oleh kita. Kalau bila perlu dipakaikan lombaan, monggo lombaan silakan. Karena itu kegembiraan orang yang merdeka. Tapi perlombaannya yang logis, perlombaannya yang mengandung didikan. Ini perlombaan kadang-kadang melanggar syariat. Naudzubillahi min dzalik ya. Itu bapak-bapak, nenek-nenek, kakek-kakek disuruh pakai baju masing-masing harusnya. Ini dibalik. Kakek-kakek suruh pakai baju nenek-nenek. Jadi bingung. Ini hukum tasyabuh disebut. Itu. Jadi jangan begitu. Atau permainan yang mendidik. Ini kadang-kadang ada permainan yang tidak mendidik. Ibu-ibu suruh bawa terong, mending suruh bawa terong itu dia. Ini di salangkangannya, Bang. Itu diestafetkan begitu. Itu enggak mendidik itu. Jadi silahkan kita mengadakan perlombaan tapi dengan arahan didikan dan sekaligus memberikan edukasi kepada generasi selanjutnya. Jangan kita mengadakan sesuatu yang nanti ditiru di belakang kita lebih parah lagi nantinya. Naudzubillahi min dzalik ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dalam ayat yang lalu kita disuguhkan dengan hukum haji ya kemarin itu. Hukum haji ketika bulan-bulan itu datang kita dianjurkan ibadah haji. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskan tentang hukum perang dan juga adab etika tata cara dalam berperang.
Perlu saya jelaskan sedikit tentang masalah ini. Ayat-ayat seperti ini tuh jangan ditelan mentah-mentah dulu ya. Sebab kalau seandainya tidak ditelusuri dari asal muasalnya, ini biasanya juga dijadikan dalil oleh mereka-mereka yang konon mengatasnamakan khilafah, lalu menjadikan sasaran seseorang itu semaunya, atau bahkan membunuh orang di luar kita itu semaunya dia, dengan dalih alasan ayat seperti ini. Ayat ini perlu dijelaskan kembali oleh kita bahwasanya ayat perang itu memang ada, akan tetapi tidak selamanya ayat perang itu diberlakukan. Jadi yang mana dulu, atau ketika bagaimana dulu ayat perang itu ketika berlaku? Seperti halnya ayat seperti ini. Ini ayat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa dibilang pertama kali nih ayat madaniyah yang diturunkan oleh Allah untuk menyuruh perang. Yang mana kita tahu 13 tahun baginda Nabi di Mekah itu selalu tidak diperkenankan untuk melawan. Bahkan ketika Nabi pengen melawan itu selalu turun ayat. Kadang-kadang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah. Tolaklah kejelekan itu dengan kebaikan yang lebih baik gitu. Itu menunjukkan kepada Nabi enggak usah melawan dulu. Atau ketika Nabi sudah geram, lalu Allah pun menurunkan ayat kepada Nabi, wa'fu anhum wasfah. Maafkan mereka. Selalu digitukan. Atau barangkali ketika Nabi sudah terpepet, lalu Allah pun turunkan ke Nabi, wasbir kama sabruka gitu. Sabarlah gitu sedikit. Bahkan ketika Nabi itu sudah melampaui batas kepuncakan mereka terhadap Nabi, lalu Allah pun turunkan kepada Nabi, lasta alaihim bimusaitirin gitu. Tidak ada kekuatan untuk kau untuk melawan seperti itu. Nah, ayat-ayat seperti itu diturunkan oleh Allah ketika di Mekah. Tapi ketika hijrah ke Madinah, turun ayat seperti ini. Tiba-tiba menyuruh perang untuk Nabi. Nah, ayat-ayat seperti ini itu bukan berarti sekarang pun relevan terus-terusan harus dijalankan. Itu. Karena begini, ayat ini adalah ayat mansuh disebutnya. Ada ayat nasah, ada mansuh. Kalau nasah itu yang menghapus, kalau mansuh yang dihapus. Dihapus itu bisa dua. Bisa dihapus ayatnya tapi hukumnya tetap. Bisa dihapus hukumnya, ayatnya tetap. Atau bisa jadi dihapus dua-duanya. Nah, ayat seperti ini adalah penghapusan hukum tapi ayatnya tetap. Dan perlu digarisbawahi oleh kita kembali. Saya khawatir nanti ketika saya nyampaikan ini Ustadz nyuruh perang nanti. Ya, kacau nanti. Saya garis bawahi terus-terusan supaya nanti di videonya bisa dilihat. Ya, bahwa saya bukan nyuruh perang, tapi saya ini menjelaskan dulu bagaimana ini ayat itu turun. Ayat ini turun pertama kalinya adalah ketika tahun ke-6 Hijriah. Baginda Nabi ketika itu mau mengadakan umroh, karena waktu itu haji belum diwajibkan, karena haji kan tahun ke-8 yang ada umroh pada waktu itu. Berangkatlah Rasulullah dengan para sahabat itu, ada yang menyebutkan sampai 14.000 rombongan nih berangkat menuju Madinah. Nah, ketika sampai ke tempat yang disebut Wadin Fatimah atau sekarang disebutnya Hudaybiyah. Nah, ketika sampai di situ, datanglah serombongan dari orang-orang yang bodoh di kalangan jahiliyah pada waktu itu. Nabi dengan para sahabat itu dilempar. Dilemparnya bukan pakai batu lagi, pakai anak panah. Kalau sekarang ini diberondong mungkin ya, pakai sniper. Akhirnya Nabi tertahanlah di Hudaybiyah.
Kenapa mereka itu melakukan perbuatan seperti itu? Lantaran Nabi dilarang memasuki kota Mekah. Tahun ke-6 tuh. Berapa lama Nabi bertahan di situ? 1 bulan, Pak. Nabi bertahan di Hudaybiyah. Pengen masuk ke kota Mekah. Ketika dalam perjalanan itu, Nabi menyuruhlah delegasi dari muslimin. Delegasi yang diutus pada waktu itu adalah Sayyidina Utsman. Karena Sayyidina Utsman ini ahli negosiasi. Berangkatlah Sayyidina Utsman ke kota Mekah. Lalu ketika sudah di kota Mekah, orang musyrikin ini kirim berita hoax lewat WhatsApp, lewat pengumuman bahwasanya Sayyidina Utsman dibunuh. Ramai tuh ketika itu. Pasukan muslimin agak sedikit khawatir karena mendengar Sayyidina Utsman dibunuh. Akhirnya membikinlah baiat. Yang kemudian hari baiat ini disebut Baiatur Ridwan. Di mana itu tempatnya? Di Hudaybiyah, di bawah pohon Syajaratul Ridwan. Baiat ini apa? Baiat ini adalah janji setia sehidup semati, pokoknya berangkat sama-sama, pulang pun harus sama-sama. Kalau misalkan mati pun harus sama-sama. Itu baiat. Makanya sering disebut sekarang ini ada baiat ya, dipakai oleh ahli-ahli thariqah, baiat. Kalau sekarang ini baiatnya bukan sehidup semati lagi. Kalau ahli thariqah itu biasanya baiatnya janji setia untuk mengamalkan itu. Kalau ketika kita ijazah la ilaha illallah sampai mati itu la ilaha illallah terus-terusan dipakai oleh kita. Itu baiat. Nah, janjilah setia nih sahabat nih karena mendengar Sayyidina Utsman dibunuh. Nah, ketika itu ternyata berita itu hoak. Lama kelamaan Sayyidina Utsman datang. Habis perjanjian Hudaybiyah itu terjadi, Sayyidina Utsman datang. Nah, cuman sebelum Sayyidina Utsman ini datang, terjadilah perjanjian damai antara pihak muslimin dengan musyrikin. Dalam poin-poin perjanjian itu, sekarang ada kan di Madinah itu ya. Itu ada piagam Hudaybiyah itu. Nah, bisa dilihat Bapak kalau ke sana. Dalam poin perjanjian itu bahwasanya Rasulullah dengan musyrikin mengadakan perjanjian 10 tahun tidak boleh ada peperangan. 10 tahun nih. Yang biasanya kan perang terus. 10 tahun ini nggak boleh. Terus dalam poin ada lagi, Rasulullah dengan para muslimin pada waktu itu diperkenankan masuk kota Mekah di tahun depan. Itu pun perjanjiannya cuma 3 hari. Selesai itu pulang. Berarti Rasulullah masuk ke situ dibolehkan tahun ke-7. Sudah selesai perjanjian itu dibikin, lama-lama datanglah Sayyidina Utsman. Mana perjanjian sudah dibikin lagi kan? Sayyidina Utsman ternyata hoak. Bikin ngedon gitu itu. Jadi hoak-hoak yang seperti itu tuh bukan hanya sekarang aja, Bang. Dulu juga begitu. Kelakuan musyrikin itu begitu, kelakuan orang-orang kafir tuh. Datanglah Sayyidina Utsman gitu. Tapi karena memang sudah perjanjian sudah dibikin, akhirnya yang namanya muslimin dengan para sahabat ya tentu menepati kan. Nah, ketika sudah selesai seperti itu, tidak bisa melanjutkan lagi masuk ke negeri Mekah, akhirnya bertahallullah para sahabat ya, kemarin sudah dibahas oleh kita. Bertahallullah di situ, berkurban, lalu bercukur. Karena memang tidak bisa masuk ke kota Makkah, terkepung itu, pain ukhsirtum gitu kan. Nah, sehabis itu pulanglah semua muslimin balik lagi ke Madinah, dan insya Allah tahun depan mereka berangkat lagi. Sampailah tiba waktunya tahun ke-7. Lalu berangkatlah muslimin dengan para sahabat mau mengadakan umroh qada. Maksud umroh qada itu sudah golib pada waktu itu karena umroh yang pertama tidak bisa dilakukan, lalu melaksanakan umroh qada. Nah, ketika umroh qada ini, para kaum muslimin ini khawatir, jangan-jangan ini kaum Quraisy ini nggak menepati janji gitu.
Mereka ini khawatir kalau terjadi misalkan ke sana, khawatir mereka membunuh, khawatir terjadi perang. Sementara muslimin pada waktu itu tidak mau perang di kota Mekah, di tanah haram, lagi ihram di tanah haram, di bulan haram. Mereka tidak mau. Karena dari zaman jahiliyah itu bulan haram ini selalu dihormati betul. Tidak mau peperangan. Bulan haram itu yang 4. Bulan Dzul Qa'dah, bulan Dzul Hijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Itu selalu bulan yang 4 ini dihormati betul gitu. Tidak mau peperangan. Nah, karena Rasulullah ini diberikan masukan oleh para sahabat supaya tidak berangkat, khawatir terjadi peperangan, maka turunlah ayat ini. Sebagai bentuk daripada jawaban yang dikhawatirkan oleh para sahabat itu. Kata Allah, wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Ini ayat selama turun ayat ini dalam koridor perjanjian Hudaybiyah. Ingat ya, ayat ini turun selama perjanjian Hudaybiyah. Kata Allah, wa qatilu, berperanglah kalian fi sabilillah, di jalan Allah, alladzina yuqatilunakum, terhadap orang-orang yang memerangi kalian, wala ta'tadu, dan jangan melewati batas atau melampaui batas. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yuhibbul mu'tadin, tidak senang dengan orang yang melampaui batas. Nah, jadi dalam ayat ini Allah menyuruh kepada para muslimin lawan gitu. Dengan perlawanan itu, wa qatiluhum fi sabilillah, peranglah silah, perangi mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya fi sabilillah itu, asal sabil itu kan at-thoriq, asalnya itu adalah jalan, sabilillah itu. Tapi dipakai ini untuk agama Allah dan syariatnya Allah. Artinya peranglah untuk menegakkan agama Allah, peranglah untuk mempertahankan syariat Allah. Bukan dengan yang lain lagi. Perang oleh kalian, silakan. Yang diperang itu siapa? Alladzina yuqatilunakum. Harus diingat oleh kita. Perangi mereka yang memerangi kalian. Ini syarat pertama. Bahkan yang kedua, wala ta'tadu. Wala ta'tadu ini jangan melampaui batas. Para mufassirin menyebutkan bil ibtida'i bil qital, memulai peperangan lebih dulu. Jadi kita ini tidak diperkenankan pertama memerangi mereka tanpa alasan mereka memerangi kita. Lalu yang kedua, tidak diperkenankan kita nyerang lebih dulu tanpa mereka nyerang ke kita. Jadi ini sudah jelas. Perangnya kita ini bukan terjadi lantaran kita nyerang duluan. Sahabat ini tidak mau perang. Tapi kalau mereka itu memerangi kalian, udah perang aja. Gitu maksudnya. Awalnya kan gak mau kan? Di bulan haram kan gak mau. Di tanah haram gak mau, lagi ihram gak mau. Tapi kalau mereka itu nyerang kita, ya wis. Kalaupun terjadi lagi ihram di tanah haram, bulan haram, kalau mereka nyerang kita, serang aja lah. Perang aja sudah kalau gitu. Itu maksudnya. Ya. Jadi jangan dikira, wah ini ayat perang nih, ini harus ditegakkan ini. Ini kacau kalau begitu. Jadi dua syarat Allah berikan di sini. Pertama, kita itu disuruh perang, alladzina yuqatilunakum, memerangi orang yang memerangi kalian. Berarti kalau tidak peperangi, tidak menyerang kita, nggak boleh perang. Yang kedua, wala ta'adadu, artinya jangan melampaui batas itu dengan memulai peperangan. Kalau mereka yang memulai peperangan, nah itu
Kita tidak diperkenankan memulai itu. Kalau mereka yang memulai, ya wis. Saya tidak cari musuh, tapi kalau ada musuh, saya nggak bakal lari, kayak gitu. Itu sebetulnya yang jadi patokan itu. Dan ayat ini dimansuh, dihapus hukumnya dengan ayat perang, di mana yang ada di surat At-Taubah kan. Dalam surat At-Taubah itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa idzan salahul ashhurul hurum faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Kata Allah, ketika selesai bulan-bulan yang haram, habis bulan yang haram yang 4 itu, faqtuluhum musyrikina haitsu wajadtumuhum. Bunuh oleh mereka kaum musyrikin itu dimanapun kalian temui. Coba ayat-ayat seperti ini nih kadang-kadang jadi polemik tuh. Jadi orang-orang di luar sana menggambarkan Islam itu senang peperangan itu lantaran melihat ayat ini. Padahal kalau kita kaji, ayat perang itu bukan hanya di dalam kitab sita saja. Di dalam kitab-kitab yang lain pun juga ada ayat peperangan. Bisa ditengok oleh Bapak. Di dalam Injil itu ada juga berita peperangan. Bahkan lebih banyak daripada ayat-ayat Quran peperangan tuh. Nah, ayat ini dimansuh dengan ayat-ayat yang ketika di luar tanah haram perang nggak apa-apa. Dimansuh disebutnya. Jadi satu poin tuh kita harus sendirikan. Jadi bolehnya kita perang itu pertama ketika mereka memusuhi kita, yang kedua mereka yang memulai dengan kita. Itu. Lalu yang kedua, waqtuluhum haitsu zakiftumuhum. Waqtuluhum, bunuhlah mereka. Haitsu zakiftumuhum, di mana saja kalian jumpai mereka. Wa akhrijuhum, dan usirlah mereka min haitsu akhrajukum, di mana mereka mengusir kalian. Ini ayat sekali lagi bahwa ini ayat berkenaan ketika masih dalam rangka perjanjian Hudaybiyah. Kalau terjadi mereka itu membunuh, maka bunuh pula mereka. Ini kan bentuk motivasi untuk muslimin supaya tidak ragu untuk melaksanakan umroh qada. Berangkat aja pokoknya. Ketika nanti dalam perjalanan, kalau mereka itu membunuh kalian, bunuh pula mereka. Itu. Lalu kalau mereka itu mengusir kalian, wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum, usir pula dia. Kan di tahun ke-6 kan begitu kan? Di tahun ke-6 muslimin mau masuk ke Mekah, diusir. Di lembah Hudaybiyah itu dengan diusir pakai anak panah segala supaya balik lagi ke Madinah. Nah, kalau nanti tahun ke-7 itu terjadi seperti itu, usir lagi dia. Dan itu dibuktikan oleh Nabi ketika Futuh Mekah. Futuh Mekah itu ketika Mekah itu sudah dibebaskan oleh muslimin, kan musyrikin diusir. Diusir oleh Rasulullah. Di tahun Futuh Mekah itu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala membolehkan seperti itu? Karena kata Allah, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih besar, lebih dahsyat, bahkan lebih berat dosanya ketimbang membunuh. Fitnah yang dimaksudkan ini fitnah apa maksudnya? Syirik. Kemusyrikan itu lebih berat daripada membunuh. Karena musyrik itu sudah berani menantang Allah kan. Jadi lebih berat ketimbang mereka itu membunuh di tanah haram, lagi ihram di bulan haram. Jadi fitnah itu lebih besar sebetulnya ketimbang membunuh itu. Bahkan wala tuqatiluhum 'indal masjidil haram hatta yuqatilukum fih. Kata Allah, janganlah kalian memerangi mereka
Orang muslim tidak diperkenankan memerangi orang yang di luar kita. Indal Masjidil Haram, di Masjidil Haram, artinya di tanah haram. Di tanah haram, di bulan haram, lagi ihram, tidak diperkenankan. Hatta yuqatilukum fi, sehingga mereka memerangi kalian di tanah itu. Kalau misalkan kita ini diserang di tanah haram, ya udah perang aja di tanah haram gitu. Kan asalnya tidak boleh tuh. Di tanah haram kan tidak boleh. Bahkan ketika Nabi diturunkan ayat seperti ini, timbul tuh dari musyrikin itu pada waktu itu memfitnah Rasulullah bahwa Muhammad itu telah membolehkan peperangan di tanah haram. Lalu dijawab oleh Rasulullah bahwasanya dibolehkan itu adalah hanya untuk Rasulnya, tidak untuk kalian, kata Allah, kata Nabi. Jadi kalau untuk Nabi, hatta perang bunuh di tanah haram nggak masalah. Sebagaimana yang terjadi ketika Futuh Mekah kan, ada beberapa orang yang dipenggal oleh Nabi di tanah haram. Tapi dipenggalnya itu bukan berarti karena ada sesuatu yang lain, bukan. Tapi karena yang dipenggal ini jadi pengkhianat, asalnya masuk Muslim dulu. Berarti kan murtad, bukan musyrik, bukan musyrikin. Mereka sudah masuk Muslim, pernah ikut dengan Nabi, jadi pengkhianat. Ketika di Futuh Makkah, dicarilah dia oleh Nabi, lalu ketika ketemu dipenggal dia. Di tanah haram tuh. Jadi membolehkan untuk Nabi itu seperti itu. Makanya di dalam ayat lain kan disebutkan wa anta hillum bihadzal balad. Wa anta hillum bihadzal balad, dan engkau dihalalkan di ini negeri. Artinya kehendak Nabi itu silahkan hatta sampai di tanah haram pun. Kalau Nabi yang menginginkan silahkan gitu. Makanya di dalam hadis ada yang menyebutkan bahwasanya tanah haram itu diharamkan sampai hari kiamat. Kalaupun dihalalkan itu hanya untuk Rasulnya, tapi tidak untuk kita. Sampai hari kiamat. Jadi peranglah di Masjidil Haram, di tanah haram, di bulan haram, kalau mereka itu nyerang di tanah situ. Fa in qataluukum faqtuluhum. Jika mereka itu menyerang kalian di tanah haram, faqtuluhum, bunuhlah mereka di situ juga. Jangan sungkan-sungkan gitu. Jangan tidak melawan. Tapi sekali lagi, faqtuluhum ini adalah di tanah haram. Dalam kategori perjanjian Hudaybiyah masih berlaku. Ingat, ini ayat masih berlaku, perang Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah. Jangan dipakai sekarang. Tapi kalau dipakai sekarang nih kacau nih. Negara kita peperangan aja nanti. Sebagaimana yang terjadi di yang lain ya. Karena pemahaman ayatnya. Kadzalika, yang demikian itu, apa maksudnya demikian itu? Peperangan, pengusiran, itu terjadi itu jazaul kafirin, balasan bagi orang kafir. Itu balasan. Bukan berarti semena-mena balasan. Kalau misalkan berhenti mereka kayak apa? Fa in tahau. Maka jika mereka itu berhenti dari kekufuran, kemudian mereka menyatakan keislaman, fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Rahimun, dan juga Maha Penyayang. Artinya Allah aja Maha Pengampun, Maha Penyayang, kita jangan ganggu dia. Kalau mereka sudah berhenti dari kekafirannya, udah, jangan ganggu lagi gitu. Itu maksudnya. Jangan ganggu lagi. Waqatiluhum hatta la takuna fitnatun. Perangilah oleh kalian mereka itu hatta la takuna, sampai tidak ada lagi, tidak ditemukan lagi fitnah. Jadi peperangan itu terjadi sampai fitnah itu hilang, artinya kemusyrikan. Jadi perang itu terjadi ketika untuk mencegah kemusyrikan. Wa yakuna ad-dinu lillah, dan ibadah, wa yakuna ad-din, keadaan agama, ibadah lillahi, hanya sampai Allah saja. Cukup sampai di situ. Terjadinya peperangan itu tujuannya adalah untuk menghilangkan kemusyrikan, sekaligus ibadah itu hanya kepada Allah saja. Sampai di situ aja.
Gak ada yang lain lagi. Bahkan fa in tahu, maka jika mereka berhenti dari kemusyrikan, jangan melampaui batas kepada mereka. Fala udwana illa 'alal zalimin. Fala udwana, maka tidaklah permusuhan itu terjadi lagi illa 'alal zalimin, terkecuali terhadap orang yang zalim. Artinya orang ini sudah berhenti, maka jangan dizalimi lagi. Kalau kita ini menzalimi lagi, berarti kita yang zalim. Orang ini sudah berhenti, tidak mau lagi untuk bermusuhan lagi, lalu kita zalimi lagi, tidak boleh. Berarti kita yang zalimnya. Itu bahkan Muslim itu ketika perang itu kan disuruh oleh Nabi kan, jangan merusak tempat ibadah, jangan merusak tatanan yang sudah ada, jangan membunuh perempuan yang tidak ikut perang, jangan membunuh anak-anak, jangan membunuh orang yang sudah lemah, jangan membunuh orang yang sudah menyerah, jangan membunuh para pendeta. Islam itu begitu. Itu tata cara pelaturan perang. Tapi kalau sekarang perangnya lain sudah. Pokoknya bombardir aja, nggak mau tahu gitu. Itu cara gaya musyrikin kan gitu. Kayak kafirin itu kalau perang itu merusak semua. Anak-anak kadang-kadang yang paling banyak itu. Palestina juga kan. Anak-anak aja terus-terusan yang disasar itu. Terus kadang-kadang orang tua yang tidak bisa kemana-mana dibom. Nah, itu karena perangnya lain sekarang ini, perangnya nafsu. Kalau dulu perang itu terjadi lantaran menghentikan kemusyrikan. Kalau sekarang lain. Sekarang ini kadang-kadang perang karena pengen wilayah. Karena wilayahnya pengen besar, pengen kuat, akhirnya nyaplok negara orang. Atau perang sekarang ini kadang-kadang lebih kepada hasil alam, hasil bumi, minyaknya yang dia cari. Ketika sudah selesai peperangan, maka minyaklah yang dia cari. Sebagaimana yang terjadi di Irak, Suriah, Lebanon, terus di Muammar Gaddafi itu mana? Hah? Ukraina? Bukan. Libya. Oh, Libya. Itu karena minyak-minyak aja dia. Ya. Kalau muslimin tidak begitu. Asy-syahrul haramu bisyahril haram. Balaslah peperangan itu ketika terjadi di bulan haram, maka balas pula peperangan itu bisyahril haram. Kalau mereka itu perang itu terjadi di bulan haram, maka udah perang aja di bulan haram lagi gitu. Kalau memang terjadi di bulan Rajab, di bulan Dzulqa'dah, di bulan Dzulhijjah atau Muharram, mereka nyerang awal-awalan lebih dulu, maka perang aja dah. Enggak apa-apa di bulan itu. Perang aja terjadi. Atau wal hurumatu qisas, dan semua yang patut untuk dihormati. Patut yang dihormati ini apa ini berarti? Tempat-tempat yang memang di situ disucikan oleh Allah. Kalau memang terjadi di perang itu, misalkan mereka menyerang di Masjidil Haram, perang aja di Masjidil Haram. Di Madinah atau di Baitul Maqdis atau di Arafah atau di Mina atau di tempat-tempat suci yang wilayah-wilayah tanah haram, maka ketika dia terjadi peperangan seperti itu, udah perang aja di situ. Atau kita di masjid misalkan, mereka nyerang ke kita di dalam masjid, udah perang aja di masjid. Kalau mereka nyerang, gitu. Kalau nyerang. Faman i'tada 'alaikum, maka siapa orang yang menyerang alaikum terhadap kalian, fa'tadu 'alaihi, maka seranglah dia. Bimisli ma'tada 'alaikum, yang seimbang penyerangannya itu terhadap kalian. Artinya kalau mereka itu menyerang di masjid, ya udah di masjid. Kalau mereka nyerangnya di tanah haram aja. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Artinya bertakwa dimaksud ini dengan membela diri maksudnya. Wa tarkul tidak, dan juga meninggalkan penyerangan. Kita ini hanya membela diri, lalu kita tidak diperkenankan penyerangan lebih dulu. Itu aja. Wa'lamu, sesungguhnya ketahuilah, annallaha, sesungguhnya Allah, ma'al muttaqin, beserta orang-orang yang muttaqin. Artinya Allah akan berikan bantuan
dan juga kemenangan orang-orang yang muttaqin. Allah beri bantuan kepada mereka. Allah beri kemenangan terhadap orang yang muttaqin itu dengan menguatkan hati. Itu biasanya seperti itu. Kemudian ayat terakhir, wa anfiqu fi sabilillah, berinfaklah kalian di jalan Allah. Artinya mentaatinya Allah dengan jihad atau dengan yang lainnya. Infak. Infak itu harus diingat oleh kita beda dengan sedekah. Kalau infak itu beda dengan sedekah. Kalau sedekah tidak mesti harus materi, tapi kalau infak itu berupa materi. Bisa jadi duitnya, bisa jadi bahan bakunya. Kalau misalkan kita tidak bisa perang, duitnya kirimkan. Kalau duitnya nggak ada, tank wajahnya belikan. Atau bila perlu senapannya belikan. Infaklah kata Allah. Wa tatulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan menjatuhkan diri kalian, ila aidi itu asalnya tangan, tapi yang dimaksudkan itu adalah diri. Karena tangan itu bagian dari tubuh kan. Kalau jatuh tangan terbakar ya pasti yang merasakan seluruhnya. Maka yang dimaksudkan itu adalah diri. Kata Allah, jangan kalian menjatuhkan diri kalian terhadap ila tahlukah, kebinasaan. Maksudnya kebinasaan yang dimaksud itu ketika kita tidak mau membantu dalam urusan peperangan. Ini sudah tahu nih negara tuh sudah memerlukan kita untuk melawan penjajah. Kitanya nggak mau perang. Ini sama saja kita ini menceburkan diri dengan kebinasaan. Kenapa? Lantaran ketidakmauan kita melawan mereka itu membuat musuh jadi kuat. Ketidakmauan kita berinfak untuk membeli senjata itu membuat musuh jadi kuat. Makanya kalau musuh sudah kuat, binasalah kita. Mereka semakin kuat, semakin binasa, semakin kuat, semakin berkuasa. Lalu sementara kita, maka kalau terjadi peperangan seperti itu, kita turun tangan semua. Kalau dirinya nggak mau, duitnya, itu hartanya keluarkan. Jangan sampai mereka itu menjadi kuat. Apalagi sampai kita ini meninggalkan peperangan. Itu kalau terjadi peperangan seperti itu. Atau wa anfiqu fi sabilillah itu berinfak di jalan Allah itu melalui jalan-jalan yang bukan perang. Yang bukan perang itu terhadap syiar-syiar agama Allah. Masjid dibantu, pondok pesantren, terus sarana-sarana keagamaan. Itu adalah untuk memperkuat keislaman itu. Untuk memperkukuhkan hukum syariat supaya Islam ini tidak dicemoohkan. Tapi kalau misalkan nggak mau semua anda, bingung kita. Ya, nanti umat Islam itu banyak tapi kayak buih, nggak ada kekuatan akhirnya. Kenapa? Lantaran nggak mau ngeluarin duit, nggak mau ngeluarin duit. Kasihan kan Islam ini kadang-kadang susah betul lah. Bikin masjid, bikin musola itu, aduh, puluhan tahun baru selesai. Padahal bukan tidak mampu. Kalau semua urukan itu mampu aja tuh. Turun tangan semua. Bikin masjid ala-alak yang gede. Nah, satu orang 100 juta. Selesai. Setahun beres. Itu. Kalau mau kesungguhannya seperti itu. Beda dengan sedekah. Kalau sedekah itu nggak mesti harus duit. Bapak menghilangkan duri di jalan, sedekah nilainya. Bapak sholat duha, sedekah nilainya kan. Ada keropak senyum aja, sedekah. Ya senyum juga sedekah kan, senyum tuh. Kayaknya senyum-senyum doang. Tuh. Kenapa senyum-senyum aja gara-gara duit? Kan sedekah juga Pak Ustaznya. Gak cukup senyum bang. Itu sedekah. Beda dengan infak ya. Wa ahsinu, dan berbuat baiklah kalian dengan infak dan selainnya. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah menyayangi atau senang dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Artinya senang itu Allah akan memberikan pahala yang besar terhadap mereka yang dirinya, hartanya, pemikirannya, tenaganya, waktunya disediakan untuk sabilillah, untuk Allah. Itu Allah berikan pahala.
Wah, 6:30 nih. Cukup. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Hari ini tidak ada pertanyaan ya. Saya mau pawai nih. Hari ini. Cukup sudah. Insyaallah lain waktu aja. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa lana Muhammadin al-amin. Allahumma rabbi anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurbat lana fi dinina. توسلنا بتعلم توسلنا بتعلم أنت رزقنا الواسع وأنت رزق الآمنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك